Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita yang berjudul Desa Gondo Mayit. Buat teman-teman yang belum subscribe, lekaslah subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik dari Fakta Misteri. Tak usah lama-lama lagi, langsung saja menuju ke ceritanya. Desa Edan, kata Mas Dimar. Matanya masih menatap ke sana kemari seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Gila bagaimana, Mas? Aku bertanya penasaran. Bagaimana gak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Membuat aku semakin penasaran, sampai pandanganku terkalihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga aku kenal akrab, datang, duduk dan memesan kopi. Di sini aku melihat Mas Dimar melihat Mas Erik. Rik, sini lo, ceritakan cerita kamu dan aku waktu zaman masih kuliah. Waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondo Mayit itu. Ketika Mas Dimar berujar demikian, wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah mengisyaratkan ketidakenakan, dan aku bisa menangkap raut ngeri itu dari aslinya. Masih diingat saja, sudah lupakan. Mendengar jawaban itu, aku pun langsung memohon. Sejujurnya aku paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh aku udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik tanpa ogah menceritakan. Namun berbekal bujukan bahwa aku yang akan bayar kopi ditambah rokok, akhirnya Mas Erik pun menyanggupi. Disinilah aku melihat Mas Erik menunjuk sesuatu. Arah utara dari kota pahlawan ini, aku mengeringitkan dahi. Kamu tahu daerah di salah satu provinsi Jawa, di utara gunung yang paling besar? Aku pun mengangguk. Di sanalah desa yang aku maksud berada. Dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Dimar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2019 di salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Dimar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Nah, karena minimnya persiapan, Mas Dimar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, meski bila harus seorang diri. Mas Erik ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung, karena ini juga untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok, Alas T. Salah satu tempat untuk melatih stamina, karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Dimar dan Mas Erik tahu tentang apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki, sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Dimas dan Mas Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Dimar meyakinkan Mas Erik kalau perjalanan yang ditempuh 6 jam terasa singkat. Terlebih di hari yang semakin petang, Mas Dimar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya itu ada 1 atau 2 orang penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Dimar. Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul.
Hal itu membuat Mas Erik gusar. Sudah begini saja, Mar. Tinggalkan KTP di sini. Tuliskan pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian kita nggak tahu kapan putasannya ada. Bimbang, itulah yang Mas Dimar pikirkan. Bukan sekali dua kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Dimar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Mas Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petuas itu akan kembali. Nekat Mas Dimar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Dan yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini Mas Erik yang memulainya. Kalau kata mbahku, kalau ada suara biasanya ada hantu. Dijaga mulutnya, tidak baik ngomong begitu, kata Mas Dimar. Ada yang membuat Mas Dimar sedari tadi tidak tenang ketika berjalan di belakang Mas Erik. Seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya. Namun bulu kuduknya Mas Dimar berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Mas Dimar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Mas Erik tak merasakan apapun. Mas Dimar yang melihat Mas Erik membuka jalan dengan parang di tangannya setidaknya memberi ketenangan pada Mas Dimar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Mas Dimar berhenti, kemudian disusul Erik. Rik, panggilnya dan Mas Erik pun mendekat sembari menatap Dimar yang leluasa mencari-cari pandang. Apa? Pide? Dengar tidak ada suara ayam? Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Dimas dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berembus di sela dedaunan. Gak ada. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini, Dimar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Dan menjadi pertanyaan adalah suara ayam yang didengar Dimar dan tidak didengar Erik. Menegaskan sesuatu salah satu dari mereka sudah disawang atau diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya. Sialan, bau bunga sembujo. Mereka bertukar tatap. Benar saja, suara ayam bebauan bunga kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu, namun keinginan untuk memanggil Dimar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang. Berdiri begitu saja mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan. Erik terus melihat. Tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergedek ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya rupanya menahan berat kepalanya. Apalagi bila lehernya patah saat itu. Erik sadar, sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan umumnya. Memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata.
Dimar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Dimar bila dilihat dari lama jam, mereka berjalan tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Dimar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandangan ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Dimar. "Ada apa, Rick?" "Gak ada." Dimar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa, sudah dekat, Erik baru membuka suara. "Ada kuntilanak, Dim." Dimar pun dibuat kaget. Namun Dimar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik yang terlihat pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang. Seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Dimar yang sekarang memimpin. Dan disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada hampir 2 jam. Dimar dan Erik hanya berada di area itu dan itu saja. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki mengentak dan sontak mereka terjaga, diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Dimar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Dimar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Dimar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan. Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Dimar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Dimar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Dimar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Diceritakanlah kondisinya dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Dimar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Erik. "Gimana, Mar? Bisa lanjut apa tidak?" Dimar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya, saat itu Erik hanya bisa melotot gak percaya atas apa yang dia lihat. "Sialan, kenapa dengan kamu ini?" tanya Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Dimar hanya diam, wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Dimar tidak tahu. "Gak tahu, Rick." Melihat kondisi Dimar seperti itu, Erik akhirnya menyuruh Dimar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat, jin atau bukan. Yang ada di pikirannya Erik harus memanggil mereka agar Dimar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa alat vitalnya si Dimar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Erik pun meninggalkan Dimar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang, lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Dimar dengar atau tidak, tapi Erik yakin tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Namun tidak hanya itu, ekspresi wajah dan iring-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati.
Tapi sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipinggul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun yang Erik dan Dimar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iringan-iringan musik gamelan. Dan semoga mereka memang manusia putus asa. Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Dimar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Dimar yang masih menahan nyeri. Erik sadar, rombongan itu sudah lenyap dan menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Rupanya ketika kembali, Erik kaget saat di hadapannya Dimar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Dimar tampak mengobrol dengan sosok asing itu. Membuat Erik bertanya-tanya. Dengan ragu ia mendekat dan saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Dimar adalah akibat dari Waltuk. "Apa itu, Nek?" tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Dimar bercerita. "Waltuk itu adalah demit, lelembut penunggu sungai yang marah sama Dimar. Karena tanpa sengaja Dimar sudah mengencenginya. Akibat Dimar diselentik, dikeplak area kemaluannya." Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Erik dan Dimar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Erik untuk setuju menyetujuinya. Diboponglah Dimar dengan kondisi kesakitan. Selama perjalanan si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Erik. Erik mendengar itu pun kaget. Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri. "Wanggul apa, Mbah?" Si nenek berhenti melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk. "Hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah. Dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium?" Erik pun mengatakannya. "Sembujo." Si nenek mengangguk. "Tidak apa-apa kalau sembujo. Kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya." "Lalu bagaimana, Mbak? Sampai kapan saya akan diikuti?" "Biarkan saja, nanti juga pergi sendiri," kata si Mbah. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Setelah sampai, Simba mempersilahkan masuk. "Tidurkan dulu temanmu di situ." Simba masuk ke ruangan dalam, sedangkan Erik dan Dimar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Dimar. Erik masih gak habis pikir hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi. Cukup membuat ngeri. Simba keluar sembari membawakan kendi. "Minum ini, lalu pas minum nanti menghadap ke selatan. Biar penyakitnya pergi ke selatan ya, Nak." Berusaha keras berdiri, Dimar menenggak air itu. "Sekarang masuk ke rumah, jangan keluar dulu, biar bencananya bisa pergi." Erik tidak paham maksud Simba saat mengatakan itu. Namun Erik mengiyakan tawaran itu.
Kali ini mereka yakin bahwa yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Dimar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah Erik kaget bukan main. Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa sini. Namun kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Si Mbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil dengan wajah yang pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Erik jadi gelisah sendiri. Si Mbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Erik hanya mendengar kalimat patah-patah, dan kalimat yang didengar Erik hanya, "Giliran mati, saudara, ilmu." Habis itu pintu ditutup dan si Mbah kembali masuk dan mengambil kain. Lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Erik pun bertanya, "Mau kemana, Mbah?" Saat itulah si Mbah menawarkan Erik, apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat Erik ragu, karena ia harus menjaga Dimar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil, dan akhirnya Erik pun ikut setelah lama menimbang-nimbang keputusan. Rupanya Erik dibawa ke sebuah rumah. Di depannya banyak orang yang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama pandangan Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, "Tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi?" Di sanalah Simba yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang semuanya sama, yaitu pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan, dan ketika keranda itu dibuka, Erik hanya diam bengong melihat siapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu si Mbah. "Lah, anjir," batin Erik, seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Mau tidak mau, Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-ngalun. Yang lebih membuat Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Di tempat lain, hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Dimar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi, Dimar mencoba memanggil-manggil Erik. Namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran alat vitalnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Dimar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah masih gelap. Ucapnya dalam hati Dimar, 1 malam belum terlewati. Dimar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan Dimas mendekat. Di dalam rumah,
Dimar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Dimar tahu bebauan itu? Karena rupanya Dimar sudah sering menciumnya di rumah babuyutnya, yang juga menggunakan itu untuk membersih gigi. Tangan Dimar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Dimar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapahla, sebuah ukiran khas Jawa. Dimar pun mendekat pelan-pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Dimar pun mengangkatnya. Namun perasaan Dimar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lengu seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun Dimar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak itu dibuka, Dimar menatap heran karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Dimar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Dimar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Dimar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Dimar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Dimar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Dimar mendengar suaranya, lirih namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong itu mengatakan, Tali pocong, tali pocong. Dimar masih mematung. Ia ketakutan dan benar-benar mengeraskan syarafnya. Hingga suara pintu terbanting membuat Dimar tercekat panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat Simbah mencengkeram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Dimar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Dimar dengan tatapan dingin sembari berujar, Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak, nyawamu ada harganya. Kalimat itu masih terbayang di pikiran Dimar. Bahkan hingga saat ini Erik baru sadar sedari tadi Simbah tidak kelihatan. Padahal dia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Erik dibuat kaget. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa Edan. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Erik melihat Dimar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Dimar kini sudah berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. Leh, kamarnya sudah disiapkan. Mau tidak mau mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing.
Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasa tikar anyaman sebagai alasnya. Namun mereka sepakat, keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan, ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara pitik ayam yang pernah terdengar. Erik lah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu, sampai Erik akhirnya menggoyangkan badan Dimar. Ia baru sadar, wajah Dimar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. Mar, dengar apa tidak? Dimar masih diam, mencerna setiap kalimat Erik. Sampai akhirnya ia mengatakan, Kamu percaya gak sama pocong? kalimat itu mengingatkan Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Dimar, ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. Aku pernah dengar, katanya kalau dengar suara ayam, artinya ada pocong di dekat sini. Mar, Akhirnya Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. Mar, desa ini nggak beres, ayo pergi saja. Kelaminmu sudah nggak apa-apa kan? Mendengar itu, Dimar kemudian juga mengatakannya. Rik, sepertinya Simba. Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Dimar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana ia melihat wajah orang yang sedang mengintip. Rik, ayo kita pergi saja dari sini. Ada apa? Di jendela, di jendela. Dimar menunjuk ke arah jendela. Di jendela ada wajah Simba. Kaget saat itu juga Erik langsung mengemasi barang bawaannya. Kemudian diikuti Dimar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun baru saja membuka pintu kamar, di depannya ada Simba berdiri dengan wajahnya yang menatap Dimar dan Erik bergantian. Mau kemana, nak? Dimar lah yang pertama maju. Mbah, mohon maaf, kami mau pulang. Pulang kemana? Ke rumah saya sendiri, Mbah. Simba awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya terketuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Erik dan Dimar lihat seumur hidup. Penyakitnya sudah sembuh, kan, nak? Dimar terdiam lama. Di sini Erik yang kemudian maju. Mbah, sebenarnya Anda itu siapa? Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Erik dan Dimar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. Desa Perangkut Nyawa, Desa Gondomayit, kata Simba dengan langkah tertatih mendekati Erik dan Dimar yang beringsut mundur. Siapa yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar. Nurut saja sama ucapan saya. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. Kalian mendengar suara itu, nak? Keduanya pun mengangguk. Tahu artinya? Erik dan Dimar pun menggeleng dan masih menjaga jarak dari langkah Simba. Pocong, ujar Simba dengan lirih. Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Erik dan Dimar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simba pun tertawa semakin keras. Nyali Erik dan Dimar benar-benar dipaksa sampai titik frustasi karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal dan di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simba yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, tercerembab di atas tanah dengan mata mendelik, melotot ke arah Erik dan Dimar. Simba mulai merangkak. Kedua kaki Simba seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamit entah apa yang diucapkannya.
Simba terus mendekat. Dimar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Sementara Erik hanya terdiam sembari meracau. Cacuk, cacuk. Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Erik dan Dimar. Mereka bergegas lari dan si Mbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Dimar lihat tadi. Namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya hanya Erik yang menciumnya. Ikut aku, Mar. Entah terjepit atau apa, Erik merasa aroma ini sepertinya memberinya jalan. Dan iya, benar saja. Langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka, kini mulai mereka telusuri. Erik meyakinkan Dimar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kafan, Rick. Apa ada hubungannya? Erik terlihat bingung. Di kotak yang ada di dapur ada banyak kain kafan. Erik dan Dimar masih berpikir sampai ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon banyak sepasang mata yang mengawasi, dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Dimar dan Erik terdiam mematung. Tak berselang lama Dimar mendengar suara-suara mereka. Tali pocong, tali pocong. Dengar apa tidak, Rick? Dengar apa? Tali pocong belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Di tengah gelapnya hutan, Dimar dan Erik gak berhenti berlari. Karena manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan ke kanan. Sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu, yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda siapa yang dimakamkan di sana. Di sana keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap, namun suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain halnya dengan Dimar, kini ia bisa menciumnya. Aroma sembuco yang hanya tercium di hidung Erik, kini tercium juga di hidung Dimar. Wangi, kata Dimar sembari melihat ke sana kemari, hingga Erik menunjuk sesuatu gundukan tanah. Tempat pemakaman yang pernah Erik lihat. Itu di sana, mayat yang dikubur tadi. Semakin dekat suara ayam terdengar semakin jelas, dan benar saja. Dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asu, teriak Erik saat siluet itu melihatnya. Lah itu kan Simba, katanya. Bukan takut lagi, tapi Erik langsung lari meninggalkan Dimar yang baru sadar dengan apa yang dikatakan si Erik. Simba yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi, bahkan lebih kuat, dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Anjir, ada apa sih dengan hutan ini? Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo itu yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul.
Namun setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Dimar yang mengikuti Erik dari belakang hanya mendengar sekelebat suara tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun. Tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini, pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka melangkah mendekat. Kalian yang ninggalin KTP di pos 1. Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka, bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Bodoh. Kalau mau naik ke puncak, kenapa lewat sini, kan bisa lewat jalan yang lain? Sudah 2 jam mereka diceramai oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Erik dan Dimar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Erik dan Dimar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Dimar dan Erik diam lama. Masih hidup ya kalian-kalian ini? Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Sudah, ceritakan saja kemana kalian selama 2 hari ini. Pak, kata Dimar. Ada desa ya Pak di sini? Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Ada, kata si bapak. Si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik, ia bertanya, di mana ada desa Pak? Kalau di sini villa banyak Pak, kata si penjaga yang lebih muda sembari menghisap rokok. Wajah si bapak tampak tegang. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini? Erik dan Dimar mengangguk bersamaan. Syukur, kata si bapak. Alas iki pancen angker. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu, pohon keramat, yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondomayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Erik dan Dimar saling memandang satu sama lain. Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini Dimar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya? Dan akhirnya dengan bantuan Erik, Dimar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Dimar tidur telentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Dimar. Ajaibnya, alat vitalnya yang membesar perlahan kembali normal. Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Setelah percakapan itu, Dimar dan Erik berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Dimar yang pertama pergi. Ketika Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. Pak, saya mau nanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya? Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap, Sarti, Sarti, kata Erik mengulangi. Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh Simbah ini. Simbah ini manusia dong, Pak.
Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini Erik mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Sebenarnya cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai penglaris makanan, sehingga membawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak disuka. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat ini. Memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Itulah kisah cerita Desa Gondomayit. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.